Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Natalia Emilia Gonçalves dari kelas Formasi A semester 4. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan. Baik, sekarang saya akan mulai dari fitokimia. Fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia atau kadang disebut juga fitonutrien. Dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia berasal dari kata fito dan kemisial. Fito dalam arti tumbuhan atau tanaman, kemisial adalah zat kimia. Yang diartikan adalah fitokimia adalah zat kimia yang terdapat pada tumbuhan atau bahan alam. Bahan alam tersebut merupakan bahan atau material yang ada di dalam sekitar, terdapat di alam dan ditemukan di tanaman atau bagian dari hewan. Pengelompokan bahan alam ada 3. Yang pertama itu jamu. Jamu termasuk obat tradisional yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan atau mineral, dan sarian atau campuran yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua itu obat herba terstandar. Itu adalah obat tradisional yang dihasilkan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Yang ketiga itu fitofarmaka, yaitu merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Berikutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda, biasanya air, dan yang lainnya itu pelarut organik. Metode-metode dalam ekstraksi ada 4. Yang pertama itu maserasi. Itu merupakan cara penyaringan sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplice dalam cairan penyaring selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindungi dari cahaya. Keuntungan dari metode ini adalah peralatannya sederhana, sedangkan kerugiannya itu antara lain yaitu waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama. Cairan penyaring yang digunakan itu banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti titrax, lilin, dan benzoin. Prinsip dari maserasi ini adalah penyaring zat yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplice cairan yang sesuai selama 3 hari pada temperatur yang sudah ditentukan, yaitu temperatur kamar dan terhindar dari cahaya. Cairan penyaring akan masuk ke dalam selama sel melewati dinding sel. Sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Jadi peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan dalam sel, atau peristiwa yang biasa disebut proses difusi. Selama proses maserasi dilakukan, pengadukan dan penggantian cairan menyadari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan yang filtrnya dipekatkan. Yang berikutnya adalah metode soksetasi merupakan
merupakan penyaring simplice secara berkesinambungan. Prinsip dari sokelatasi itu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk. Simplice ditempatkan dalam klakson yang telah dilapisi kertas saring, sedemikian rupa cairan penyaring dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyaring yang jatuh ke dalam klakson penyaring zat aktif di dalam simplice. Dan jika cairan penyaring telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler sehingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna, tidak tampak noda jika di KLT, atau sirkulasi telah mencapai 20-25 kali. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Keuntungan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Digunakan pelarut yang lebih sedikit dan pemanasan dapat diatur. Berikutnya adalah metode perkolasi, adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Perkolasi merupakan proses penyaringan simplice dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat pada simplice dalam suatu perkolator. Prinsip dari perkolasi ini adalah serbuk simplice ditempatkan dalam suatu benzena silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyaring dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyaring akan melarut zat aktif selama sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Keuntungan dari metode ini adalah tidak terjadi kejenuhan, penyaringan meningkatkan difusi, atau dengan dialir cairan yang menyaring sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Yang berikutnya adalah metode reflux. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin baik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip dari reflux adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyaring, lalu dipanaskan. Uap cair penyaring terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyaring yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Akan menyaring kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian terusnya berlangsung selama berkesinambungan sampai penyaringan sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filter yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Keuntungan dari reflux adalah dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar dan tahan kepada pemanasan langsung. Perbedaan ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu ekstraksi cair-cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campuran yang bentuk cair. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu dalam ekstraksi ini pelarut yang dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Baik, sampai di sini penjelasan materinya. Sebelum menutup video ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghindari diri kita sendiri dari bahayanya coronavirus atau COVID-19. Baik, yang pertama itu cuci tangan kamu sesering mungkin menggunakan sabun atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer.
karena kita tahu tangan adalah jalur utama transmisi kuman. Jadi kebersihan tangan adalah cuci tangan utama untuk menghindari penularan kuman berbahaya dan mencegah infeksi. Biasanya kita akan mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, selain dicuci tangan dengan air dan sabun, opsi yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua itu menggunakan masker dengan benar, atau bisa bilang menggunakan masker saat berkepergian. Niat awalnya menggunakan masker tentu untuk melindungi, tapi menggunakan masker yang kurang tepat akan menjadi sumber infeksi kuman juga. Yang ketiga itu jaga jarak dari 0,5 sampai 2 meter atau 3 meter saat di keramaian. Saat berada di keramaian, tentu kamu sulit untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sakit di sekitarmu. Jarak akan aman ketika berada di keramaian adalah pertahankan jarak sekitar 1 sampai 3 kaki antara posisimu dengan orang lain, terutama bila orang di sekitarmu itu menunjukkan bahwa mereka sedang batuk, bersin, dan demam. Yang keempat itu tutup mulut sebelum batuk atau bersin. Kalau poin sebelumnya menjaga diri dari orang sekitar, nah hal yang sebaliknya juga harus kamu lakukan adalah maka sebaiknya saat batuk dan bersin tutup mulutmu dan hidung dengan tisu atau siku. Setelahnya segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Yang kelima adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Seperti sudah diinformasikan bahwa tangan adalah jalur utama transmisi kuman, bukan tidak mungkin saat beraktivitas tanganmu menyentuh bahan banyak permukaan yang dapat terkontaminasi oleh virus. Nah, jika kamu menyentuh mata, hidung, dengan mulutmu menggunakan tangan yang sudah terkontaminasi, maka dapat memindahkan virus dari permukaan tangan ke dirimu sendiri melalui bagian yang kamu sentuh. Baik, saya pikir sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam.